Inilah video CCTV yang menunjukkan aksi pencurian di sebuah konter HP kawasan Bekasi Timur. Aksi dua pelaku yang mengendarai roda 2 itu terekam pada Jumat 12 April lalu. Pelaku kabarnya berhasil menggasak beberapa smartphone. Bagi saya sih miris banget ya. Jadi buat pemilik toko harus waspada, jangan kita terlena mentang-mentang mungkin kita udah banyak tabungan, banyak uang, jadi kita lupa sama harta kita sendiri. Apalagi kan zaman sekarang, kemarin aja mendekati Idul Fitri itu udah banyak yang nekat, begal lah, gangster gitu kan. Karena kita juga memang harus waspada. Namun tak berselang lama, berkat kamera CCTV, kepolisian setempat langsung bergerak dan berhasil mengamankan pelaku. Yakin aja ya, suasana masih lebaran, suasana masih kita masih ya setelah berpuasa kan, itu puasa training kan ya, training berbuat kebaikan gitu ya. Ini aja prihatin aja, walaupun akhirnya dua malingnya tuh tertangkap ya gitu. Yang makanya memang sekarang ini kita lebih berhati-hati ya dalam megang gadget atau handphone di pinggir jalan, di kereta. Yang dari lihat itu ya, kalau di kereta juga sama tuh, kereta belum tertutup pintunya, itu ada di depan orang tuh hati-hati tuh. Jadi kita lagi main, begitu keretanya mau jalan tuh diambil, udah pintu ketutup, udah wassalam. Selain aksi kriminal pasca lebaran yang terjadi di Bekasi Timur, kisah Nelangsa justru menimpa seorang wanita yang merupakan istri seorang oknum dokter TNI. Perempuan berinisial AP itu mulanya membongkar aib sang suami yang diduga telah menjalin cinta terlarang dengan 5 wanita sekaligus. Namun aksi nekat AP yang menyebarkan aib sang suami justru berbuah petaka. Ia dilaporkan sang suami dengan jeratan Undang-Undang ITE. AP pun akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dan harus menjalani masa tahanan selama statusnya melekat. Mirisnya AP saat AP dijemput pihak kepolisian, AP masih dalam kondisi menyusui bayinya yang masih kecil. Tidak bisa. Ini loh, kita ada ini pada sampai paksa. Tidak bisa. Mau dibawa kemana? Anak harus ada persiapan dong. Anak saya kan mau gratis. Anak saya mau gratis loh, Pak. Saya yang bilang. Pengacara saya. Berarti ini menghalang-halangi ya? Berarti menghalangi hak warga negara. Ya, silakan. Kita menghalangi. Jadi saya sudah Prosedur Anda juga aneh. ya berarti namanya aneh kan? Ya. Silakan kita uji. Nyesek banget ya saya lihatnya, karena saya juga seorang ibu ya, seorang istri gitu. Udah tahu suaminya selingkuh, malah istrinya yang dibui gitu. Ya ampun, gimana sih hukum di negara ini, seperti apa sih? Apalagi itu kan istri sah ya, punya anak juga. Kalau istrinya dibui gimana dengan nasib anaknya gitu? Apalagi kalau udah ada bukti suaminya selingkuh sampai 5 wanita lagi. Jangan kan cuma 5 wanita, 1 wanita aja saya udah nggak sanggup gitu. Amit-amit. Aku sangat menyayangkan karena mungkin di sini kekuatan dari si suami yang merupakan anggota TNI, jadi dia bisa seenaknya. Setelah beredar video jika AP dijerat Undang-Undang ITE, warganet pun geram. Ramai-ramai warganet pun mengecam tindakan oknum dokter TNI tersebut. Bahkan kabar sumir beredar jika oknum dokter TNI itu diduga telah menjalin cinta terlarang dengan anak salah satu petinggi Polri. Sontak kegeraman warganet pun makin menjadi. Ya, saudara benar-benar ya polisi ini. Nah, saya ngambil. Mama, nanya mama. Kenapa istrinya yang harus dibui gitu? Kasihan, kalau menurut saya sih, kalau misalkan ada jalan yang terbaik, bisa ya mending pisah lah. Tapi jangan dibui juga istrinya, karena kan ada anak juga, kasihan.
saya sih nggak suka ya sama perselingkuhan gitu. Atas jeratan hukum itu, pihak pengacara AP pun berusaha melakukan pembelaan. Apalagi kondisi AP berstatus sebagai ibu yang menyusui, di mana anaknya yang masih kecil sangat membutuhkan pendampingan ibunya. Kasus yang berhubungan dengan ibu dan anak, saya selalu hadir untuk melindungi. Jadi kami mereka untuk menjaga hak-hak mereka. Karena banyak sekali yang dikriminalisasi. Karena ibu dan anak itu kan paling rawan. Ya kan? Jadi saya harapkan supaya ada keadilan buat Mbak Adira sama anaknya yang sekarang lagi. Tadi saya sempat nengok ke sana, anaknya lagi suami ibunya ke Lampung lagi. Perkara udah maju, udah naik. Yang kita nilai bahwa kasus ini sangat dipaksakan. Oleh sebab itu dari tim penyidik harus objektif, harus melihat dari sisi lain, yaitu sisi kemanusiaan, dari sisi psikologis anak, sehingga celah lain yang bisa kita tempuh, baik itu RJ, pendekatan. Karena apa? Dari awal klien kita, prinsipal kita sangat kooperatif. Setelah kehidupan mewah, tinggal bak di Istana Negeri Dongeng, bersamaan dengan status suaminya Harvey Mois sebagai tersangka yang sudah ditahan bersama ke-16 tersangka kasus korupsi tata niaga izin penambangan timah ilegal yang ditaksir merugikan negara hingga 271 triliun, Sandra Dewi seolah tak henti digunjing warganet. Sisi hidupnya terus dikulik, laku kemewahannya dicibir karena aksi kejahatan korupsi sang suami dan tersangka lainnya cukup mencengangkan termasuk Helena Lim. Belakangan akun Sandra Dewi malah raib entah kemana. Mungkin juga kan sebelum akunnya menghilang, Sandra Dewi udah nutup kolom komentar dia juga kan, mungkin ya salah satunya adalah nggak bisa terima banyak kayak komentar negatif atau hujatan dari netizen juga gitu kan bisa dibilang kalau Sandra Dewi kan benar-benar artis yang terkenal, terus dengan kehidupan dia yang selama ini kita tahu kan benar-benar perfect banget gitu kan, nggak ada apa-apa, terus tiba-tiba dengan munculnya kasus ini pasti banyak netizen yang menyerang akunnya dia. Entah akun tersebut dinonaktifkan atau ada yang menghapus, yang jelas semua spekulasi itu masih belum mendapatkan jawaban. Yang jelas sebelumnya, sejak sang suami terjerat kasus korupsi, Sandra Dewi memang nyaris vakum memajang postingan. Namun ia sempat terlihat juru warta saat menjalani pemeriksaan di kantor Kejaksaan Agung. Doain aja ya, doain aja. Jangan bikin berita-berita yang tidak benar. Tolong lihat data yang benar. Ya, bisa jadi artis kelahiran Bangka Belitung ini amat terpukul dengan tertangkapnya sang suami. Apalagi di jagat maya ada banyak meme yang bertebaran menyindir ulah sang suami. Mulai dari warganet biasa hingga konten kreator. Lihat saja bagaimana nyinyiran satir bermunculan di jagat maya dari para konten kreator. 270 triliun dikorupsi, wow. Lihat suaminya Sandra Dewi deh, itu pas ditangkap ya, raut mukanya tuh nggak kelihatan sedih, santai gitu. Aura orang kaya emang begitu, atau dia udah sadar nih kalau hukum di sini kan nggak ditakuti orang berduit. Aduh, ini 270 triliun kalau lu pakai buat bayar kosan yang 8,5 per bulan, itu lu bisa ngekos sampai ribuan tahun. Nih buat yang bingung mana bedain Sandra Dewi sama Dewi Sandra. Kalau Dewi Sandra tuh yang pakai hijab, nah kalau Sandra Dewi yang pakai hajib. Ini kasus ini nih bikin cewek bingung nih. Giliran setia, korup ternyata. Aduh, mau kasihan sama Sandra Dewi lebih kasihan hidup lu. Ya sahur aja masih pakai gorengan diangetin. Ya semiskin-miskinnya Sandra Dewi mah gak akan denger tuh token bunyi. Kira-kira dimiskinkan gak ya? Kalau cuma di penjara doang mah ya ngebikin jerak. Keluar penjara juga harta masih di mana-mana. Ya semoga aja nggak ada fasilitas mewah. Dulu sih ada tuh yang menyetujui undang-undang perampasan aset, tapi sampai sekarang belum disasahin. Cie, takut ya. Gue yang takut. Jika kemarahan warganet memuncak, sesungguhnya itu wajar.
Apalagi dugaan eksplorasi kekayaan timah negara itu sudah dikeruk oleh suami Sandra Dewi dan pengusaha hitam lainnya yang kong kali kong dengan pejabat korup nyaris selama 7 tahun atau sejak tahun 2015 hingga 2022 lalu. Sementara selama itu pula, Harvey sudah banyak menghabiskan uang mulai dari menghelat pesta nikah di Jepang dengan Sandra Dewi, membangun istana mewah, supercar, hingga memiliki aset di luar negeri. Atas terkuaknya kasus ini, Sandra Dewi pun cenderung menghindari juruwarta hingga berusaha untuk tidak membaca derasnya kritik hingga nyinyiran warganet. Happy Muiz, gimana perasaan ditahan Happy Muiz? Happy Muiz, Happy Muiz, gimana rasa ditahan? S mendapat dari suaminya mobil dan atau jet disewakan. Iya kan? Karena jet itu kami lihat ada kurang lebih 180 kali penerbangan di salah satu bandara. Ini contoh nih. Kenapa kita tahu? Kita tracking. Nah, kalau itu mengalir kepada S, ya ikut. Atau mobil mewahnya direntalin untuk nikah, ikut menikmati. Jadi jangan disederhanakan bahwa istri tidak tahu.